Ya, baiklah para pemirsa, bahwa seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa beberapa tahun yang lalu pun juga terjadi pemukulan, tindakan kekerasan oleh orang tua mereka kepada guru kita yang ada di satuan pendidikan. Nah, untuk mengetahui tentu kita akan berdialog dengan Ibu Haji Arinda Susanti. Gimana menurut Ibu? Masih ada guru-guru kita, di satu sisi kita akan memberikan membentuk perilaku. Memang membentuk perilaku tidak bisa dalam waktu yang sekejap, membentuk perilaku tidak mudah, ya, memerlukan strategi dan macam-macam. Kemudian di satu sisi ketika kita melaksanakan itu, kita mendapatkan tantangan, dapatkan gangguan dan seterusnya, termasuk salah satu guru yang di satu tempat di Indonesia yang dipukul, ya, bahkan mereka sempat dirawat di rumah sakit. Bagaimana menurut Ibu? Ya, jadi untuk kasus-kasus tertentu seperti ini yang memang sempat terjadi di Indonesia, ini memang sangat memprihatinkan sekali ya Pak ya. Karena kalau pendidikan itu kan sebenarnya baik formal maupun informal, ini sebenarnya kan bukan sekedar untuk memberikan kompetensi, tetapi juga yang terutama adalah karakter. Jadi memang menjadi tugas para pendidik lah untuk selain otomatis yang utama keluarga, pendidik juga mempunyai tanggung jawab dalam pembinaan karakter para siswanya. Nah, jadi oleh sebab itu di dalam suatu sekolah itu kan juga di dalam satu sekolah atau pendidikan formal atau informal ini pun tidak hanya terjadi transfer ilmu, tetapi juga bagaimana meningkatkan keterampilan anak-anak, meningkatkan bagaimana karakter yang baik dan sikap serta kebiasaan yang baik ya Pak ya. Nah, jadi siswa yang datang ke sekolah ini berasal dari latar belakang yang sangat beragam. Ya. Jadi oleh sebab itulah mungkin karakter dari siswa juga sangat beragam sekali gitu ya. Jadi ada kalanya mungkin berasal dari keluarga yang biasa bertindak kekerasan, sehingga pada waktu guru di sekolah itu mungkin mencoba mendidik dengan caranya itu, kemudian ada yang menganggap itu tidak bisa terima seperti itu. Jadi oleh sebab itu memang sangat baik sekali saat ini selain ada undang-undang untuk perlindungan hak asasi manusia, tapi juga ada undang-undang guru juga ada. Sehingga dengan adanya payung hukum buat guru, apa yang dia lakukan, upaya yang dilakukan untuk mendidik para siswa, termasuk mendidik karakter, ini juga mendapatkan perlindungan apabila ada siswa atau orang tua yang bertindak melampaui batas ya, seperti itu. Jadi saya kira termasuk wadah guru seperti PGRI ini memang harus juga ikut mengayomi ya. Iya betul. Ini apabila ada kasus-kasus yang mengarah kemudian mengarah pada kekerasan terhadap guru. Iya betul. Bahkan ada yang pernah terjadi di satu sekolah, di sekolah swasta, guru agamanya, ya, yang bersangkutan dilaporkan ke polisi gara-gara guru yang bersangkutan sebenarnya mendisiplinkan kepada anaknya supaya pada saat belajar praktek untuk berwudu itu, ya, mereka tidak mengikuti sesuai dengan petunjuknya. Ini sempat dipolisikan juga nih Bu. Ya, hal-hal yang remeh-temeh ya, hal-hal yang seperti kecil seperti ini kalau misalnya pun dilaporkan kepada kepolisian atau pihak-pihak yang terkait, tentu menjadi kondisi nyaman, kondisi yang membuat guru itu bisa bekerja dengan baik, tentu menjadi kendala ya Bu ya. Nah, oleh sebab itulah makanya untuk mencegah ya Pak ya, agar hal-hal yang seperti itu tidak terulang, memang betul-betul kerjasama antara orang tua dan pihak sekolah ini harus terus ditingkatkan, karena salah satunya adalah dengan itu ya, mungkin sekolah bisa mengadakan kegiatan-kegiatan yang sifatnya mendidik orang tua, karena kadang-kadang orang tua juga kan tidak paham ya Pak ya untuk masalah pendidikan ini. Tapi kita punya program pendidikan ada kebijakan
pendidikan keluarga itu Bu ya, yang melibatkan sekolah, masyarakat, orang tua gitu. Gimana Bu dengan kondisi dengan ada kebijakan sejak tahun 2015 kan saya itu? Betul Pak. Jadi oleh sebab itulah sekarang banyak sekolah didorong untuk semuanya nanti menjadi sekolah ramah anak. Nah, di dalam sekolah ramah anak ini termasuk salah satu programnya adalah itu tadi, memberikan komunikasi yang intens dengan orang tua. Ada semacam paguyuban kelas, di mana di sini terjadi dialog atau terjadi komunikasi yang intens antara orang tua dengan guru atau wali kelas. Dan juga ada program seperti di dalamnya termasuk pendidikan terhadap orang tua. Jadi sekolah misalnya mengadakan seminar, mengadakan sosialisasi terkait dengan pendidikan, bagaimana cara mendidik anak yang baik itu kepada orang tua. Jadi kedekatan antara orang tua masyarakat dengan dunia pendidikan dan khususnya pendidiknya lebih akrab ya, harmonis berjalan. Tapi kalau kita segmen kembali Bu, zaman-zaman dulu kan tidak ada yang namanya pendidikan keluarga atau yang seperti yang kita ceritakan tadi Bu ya. Tapi iklim pembelajaran itu dirasakan lebih enak atau gimana Bu? Ya itu tadi kembali kepada kondisi zaman ya Pak ya. Dimana dulu kan harus informasi dan komunikasi ini masih belum seperti saat ini ya Pak ya. Jadi otomatis itu juga mempengaruhi cara berpikir, cara bertindak dari masyarakat. Ada perubahan yang demikian masif ya, perubahan dalam arus informasi dan komunikasi ini yang demikian masif. Kadang-kadang ada masyarakat yang tidak siap juga untuk menerima derasnya arus informasi tadi itu ya. Jadi segala macam yang ditontonnya, mungkin yang didengarnya itu padahal itu hal yang tidak boleh ditiru, tidak baik untuk justru itu jadi terpengaruh juga. Jadi salah satu dampak teknologi kemudian atau mungkin juga perhatian orang tua kena dengan kesibukan atau tuntutan yang lain terlalu tinggi Bu ya, sehingga perhatian terhadap anaknya juga akan berkurang. Atau mungkin perhatian guru terhadap siswanya gimana Bu? Kesibukan yang lain mungkin dia mengajar bahasanya salah-salah gitu sehingga kedekatan hati antara anak dengan guru yang bersangkutan juga kurang dekat gitu. Bisa tidak terjadi ini? Bisa saja terjadi Pak. Jadi memang kan guru itu sendiri juga menjadi guru dengan berlatar belakang yang beraneka ragam. Ada yang memang terpanggil jiwanya ingin menjadi guru. Nah, biasanya yang seperti ini kan memang panggilan jiwa ya. Panggilan jiwa itu biasanya sebagaimana halnya profesi yang lain, pasti dia akan melakukan tugasnya itu dengan penuh rasa cinta, dengan penuh semangat gitu ya untuk menyayangi anak. Tapi kan ada juga yang tidak seperti itu. Jadi ya ada kasus-kasus, bisa saja kasus-kasus terjadi itu ya ada tuntutan ya, kondisi yang berbeda. Yang berbeda. Tapi apa langkah kira-kira Bu? Kalau misalnya dengan kondisi-kondisi yang kurang, pengalaman Ibu juga pernah jadi kepala sekolah. Kira-kira kalau ada guru yang memiliki, yang awalnya dia baik, mungkin 2 sampai 5 atau 10 tahun dia menjadi seorang guru, kemudian tahun-tahun selanjutnya mereka mempunyai sikap perilaku yang kurang profesional. Gimana menurut Ibu? Kinerjanya turun gitu nah. Ya mungkin kembali pada bagaimana sekolah bisa menciptakan suasana yang kondusif ya. Bagi semua warga sekolah, termasuk bagi guru dan tenaga pendidikan. Sehingga guru yang memang bagus ya bisa terus meningkat kinerjanya, guru yang sebenarnya agak kurang bagus itu bisa ikut menjadi lebih baik lagi gitu. Jadi tapi kadang-kadang kan kita permasalahan yang dihadapi guru kan juga manusia ya Pak. Iya betul. Latar belakang mungkin kondisi sosial dan
ekonominya juga mungkin berubah bisa ya. juga. Ya, kita merasakan seperti kemarin Bu, ketika misalnya harus di era atau di pas pandemi COVID-19 ini, kan semua harus menggunakan IT semua ya, teknologi. Di satu sisi kemungkinan ya ada guru-guru kita yang sudah usia atau lama yang lanjut, mungkin teknologinya kurang mantap, ini kan jadi masalah ya. Dia harus belajar kembali, dia harus melatih diri, melatih supaya dia banyak mengetahui kemajuan teknologi yang harus disampaikan. Nah, ini juga kira-kira gimana nih Bu? Kalau yang muda-muda mungkin masih energik mereka, tapi kalau yang sudah usia 58 tahun misalnya dengan teknologi yang harus dipakaikan sekarang. Dibantu sama yang muda-muda. Iya. Itu kalau memang kalau di kota memang ya Pak serba IT, tapi kalau di daerah yang jauh tidak ada jaringan itu. Iya. Tetap luar biasa peran guru-guru kita Pak. Iya. Jadi mereka mendatangi anak-anak Iya. ke rumah-rumah gitu Iya. kan untuk bisa mengajarkan Iya. materinya. Iya. Saya kira kondisi ini memang sangat membutuhkan penyesuaian yang luar biasa ya. Sudah ada di kota maupun yang ada di. Ada evaluasi nggak Bu ya dengan masa pandemi tadi ini nih? Kira-kira tingkat keberhasilannya dengan kita menggunakan Zoom semua ini polanya? Kalau evaluasi dalam apa terjadi pelambatan pencapaian daya serap? Iya kan memang ini Pak, Kementerian ini sudah mengeluarkan dari Balitbank mengeluarkan penyesuaian ya, kurikulum relaksasi namanya. Jadi memang tidak dituntut untuk menghabiskan atau menyelesaikan seluruh materi yang sebenarnya ada di Permen nomor 37 tahun 2018 yang berisikan kompetensi dasar yang harus dikuasai. Itu dalam kondisi normal. Tapi sekarang Kementerian sudah mengeluarkan disesuaikan relaksasi kurikulum, artinya dikurangi kontennya, menyesuaikan. Tapi pencapaian kompetennya tetap Ibu ya? Nah iya, tapi SKL itu, ya ini akan dilihat lagi nanti setelah ini kan Pak, setelah beberapa setelah 6 bulan berjalan ya. Dan ini juga yang menjadikan tantangan ya. Kalau diterapkan saya pikir tidak ada masalah mungkin ya Bu ya, dengan dengan daya pancar daripada pihak Telkom atau sinyalnya juga aman aja kan? Ya kalau secara sinyal Pak, tapi kan kondisi siswa beda-beda Pak. Ada yang satu rumah cuma punya satu HP. Iya betul. Atau hanya punya satu laptop. Iya betul. Anaknya harus bersamaan lagi ya. Iya betul. Iya. Kalau saya pernah lihat di TV itu bahkan masyarakat mencari sinyal itu sempat naik di atas bukit. Tapi untuk mengetahui masalah tantangan kemudian hambatan yang lain dari sesuai dengan tema kita guru dari masa ke masa akan kita lanjut setelah lihat